Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, kita berjumpa lagi petang ini. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan. Oleh karena itu, mari kita terus bersyukur apapun juga yang mungkin saja sedang kita alami saat-saat ini belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita berdoa semoga pesan-pesan firman Tuhan melalui bacaan kitab kita ini memberi penghiburan, memberikan ketenangan, damai sejahtera, dan juga membangun semangat untuk terus melangkah, menatap ke depan, dan menghadapi situasi hari ini. Tuhan tolong dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara-saudara seiman, petang ini saya masih ada di Kitab Kejadian pasal 25. Kita baca dari ayat 27 sampai ayat 34, ayat yang terakhir dari pasal ini sebagai berikut. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita lanjutkan apa yang Jumat petang yang lalu sudah kita baca dan coba kita ambil pelajaran buat panduan kehidupan sehari-hari kita. Demikian juga petang ini kita juga akan mencoba hal yang sama. Kita coba membaca, merenungkan ayat-ayat firman ini. Kemudian kita coba mencari hal-hal apa yang amat berguna bagi kehidupan kita juga dalam menjalani kenyataan sehari-hari kita. Sudah jelas bahwa Ribkah mengandung 2 anak kembar laki-laki. Tapi rupanya 2 anak kembar laki-laki ini berbeda dalam kegemaran, dalam kebiasaan, dan dalam sifat-sifat tertentunya. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi
bahwa setelah lahir anak itu diberi nama Esau, dan kemudian yang satu diberi nama Yakub. Disebutkan tadi bahwa nama Esau itu bertolak dari keadaan dirinya yang berbulu. Itu kita baca di ayat-ayat yang petang lalu sudah kita baca. Memang saudara, kata Esau itu sendiri memang berarti atau sangat erat kaitannya dengan arti bulu. Ya, baik itu dalam ucapan bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, Esau itu sangat berkaitan dengan arti bulu. Sedangkan Yakub itu lebih dekat berkaitan dengan arti tumit. Masih ingat bagaimana kedua anak ini di dalam kandungan kemudian lahir, badan Esau itu memang berbulu, kemudian saat lahir Yakub itu memegang tumit Esau. Nah, mungkin pada waktu itu kita atau keluarga ini tidak bisa memahami makna apa. Kenapa ketika lahir Yakub memegang tumit Esau? Tetapi rupanya ini adalah sebuah isyarat, sebuah pertanda bahwa kelak semakin besar kehidupan mereka, semakin dewasa, kenyataannya adalah memang Yakub ternyata lebih mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan di antara mereka ini. Bahkan kita juga mengenal bahwa kata Yakub nanti diberi nama alias Israel, dan kita juga tahu ini adalah nama sebuah bangsa yang memang diturunkan melalui jalur Abraham, Ishak, Yakub. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Nah, itu juga sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan kepada Ribka. Coba kita baca di dalam ayat ke-23. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu." Perhatikan, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Ini kan menunjuk pada keadaan Yakub kelak. Ternyata Yakub dan keturunannya lebih kuat. Kemudian, dan anak yang tua, Esau di sini, akan menjadi hamba kepada anak yang muda, kepada Yakub. Nah, memang firman Tuhan sudah disampaikan kepada Ribka saat Ribka minta petunjuk, mengapa Tuhan perut saya jadi sakit seperti bertolak-tolak, berantem kedua anak dalam kandungan saya ini. Tuhan memberi firman, memang betul ada dua anak di dalam kandunganmu, nanti akan menggunakan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang besar. Tapi ketahuilah bahwa nanti suku bangsa yang satu, ya, dalam hal ini Yakub dan keturunannya, akan lebih kuat dari suku bangsa yang lain. Kemudian anak yang lebih tua akan jadi hamba kepada anak yang lebih muda. Nah, ini kan menunjuk pada Esau kelak akan lebih rendah posisinya sebagai hamba, ya, kepada Yakub yang akan menjadi majikannya atau tuannya. Nah, ini tadi juga ketika mereka lahir,
badan Esau berbulu, dari sinilah bertolak nama Esau tadi. Kemudian Yakub saudara memegang tumit. Inilah kata Yakub, juga berkaitan erat dengan arti kata tumit, memegang tumit Esau. Bukankah itu secara terbatas kita memaknai bahwa seolah-olah kaki Esau itu ada dalam genggaman Yakub. Tumit itu dipegang. Nah, kalau tumit seseorang dipegang oleh orang lain, kan mengganggu perjalanannya, mengganggu langkahnya, mengganggu kebebasan geraknya. Bukankah ini memang sudah satu isyarat bahwa kelak ketika dewasa dan masing-masing menurunkan keturunan suku-suku bangsa, genaplah apa yang dikatakan firman. Esau menjadi hamba. Seolah-olah dia berada dalam kekuasaan Yakub yang lebih besar sebagai majikannya. Dan kenyataannya memang seperti itu, saudara-saudara seiman kita. Bagaimana kita bisa membaca di dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tapi terutama di Perjanjian Lama, ya, hampir seluruh isi kitab dalam Perjanjian Lama mencatat bagaimana proses kehidupan, langkah demi langkah, waktu demi waktu, yang dilakukan, yang dialami, yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, satu bangsa yang diturunkan dari Yakub. Nah, inilah penggenapan tadi terjadi. Dan coba ini kita bandingkan juga dengan apa yang disampaikan Ishak saat Ishak memberkati Yakub di dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 29. Pasal ini mengisahkan tentang Yakub diberkati oleh Ishak. Pasal 27 ayat 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Ini berkat yang diucapkan Ishak ayahnya kepada Yakub saat Yakub menerima berkat, pemberkatan dari ayahnya. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Anak-anak Yakub ada 12 laki-laki, masing-masing menurunkan 12 suku-suku yang nanti akan menikmati tanah perjanjian. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Jadi sudah sesuai. Sejak dalam kandungan, firman Tuhan sudah datang kepada Ribka bahwa anak yang muda akan lebih kuat, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang lebih muda. Dan ini nanti kenyataannya memang seperti itu. Demikian juga saat lahir ada satu isyarat, ada satu tanda. Yakub memegang tumit Esau, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan. Kemudian saat Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung, bukankah anak hak kesulungan tadi sudah dilepaskan oleh Esau, diberikan kepada Yakub? Nah, Yakub sekarang dengan kecerdikannya sedemikian rupa menerima pemberkatan Ishak ayahnya. Dan salah satu ucapan tadi, suku-suku bangsa akan tunduk kepadamu, sujud kepadamu, dan saudara-saudaramu akan sujud juga
kepadamu. Nah, jelas sekali Bapak Ibu, firman Allah ini tidak perlu kita ragukan lagi. Cuma memang yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa ada kesan Yakub seolah menipu Esau tentang hak kesulungan, ya, juga tentang hak untuk menerima berkat dari ayahnya. Ya. Kita tunda dulu hal itu, walaupun saya tidak akan membahas begitu dalam tentang hal itu, karena adalah saya membatasi selalu hanya sekedar mengambil pesan-pesan yang kira-kira praktis bagi kita dari ayat demi ayat, pasal demi pasal yang kita baca selama ini. Kita lihat dulu selanjutnya di dalam ayat 27 dan 28 tadi disebutkan bahwa kedua anak ini setelah dewasa memang berbeda. Kesukaannya, hobinya, sifatnya, ya. Esau adalah seorang yang lebih banyak berada di luar rumah, di padang, untuk berburu, dan itu adalah keahliannya. Ya. Sedangkan Yakub dikatakan lebih pendiam, lebih banyak di dalam kemah. Jadi yang satu lebih senang di luar rumah, ya, untuk melakukan kegemarannya berburu. Sedangkan yang satu dalam hal ini Yakub lebih banyak di dalam rumah berdiam. Memang ini juga menghasilkan dua hal yang berbeda. Dengan seringnya Esau di luar rumah, ya, itu membantu wawasan dia tentu lebih luas tentang hal-hal apa yang terjadi, kejadian-kejadian di luar, ya, pengalaman-pengalaman di luar, bagaimana berburu dan lain sebagainya. Esau lebih paham, menguasai daripada Yakub. Lebih punya kebebasan mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya. Sebaliknya Yakub, saudara-saudara, karena dia ada di rumah pendiam, ya terbatas pemahaman wawasan dia tentang dunia luarnya. Ya beda dengan anak-anak kita atau kita zaman sekarang, ya, walaupun stay at home, di rumah terus tidak pernah keluar, kita dibantu alat teknologi, ya, internet, YouTube, HP kita, alat-alat medsos kita, dan lain sebagainya. Media-media itu sangat membantu, sehingga bukan kita yang harus mencari keluar, tinggalkan rumah, tapi berbagai informasi itu masuk ke dalam rumah lewat media-media yang kita pergunakan. Nah, di zaman itu kan tidak ada teknologi seperti zaman sekarang. Jadi tentu wawasan Yakub yang terbatas, hanya hal ihwal yang berkaitan ada di dalam rumah. Tetapi kelebihan Yakub, dia punya kesempatan yang lebih banyak berinteraksi dengan keluarga, berkomunikasi dengan keluarga. Banyak yang diserap dari berbagai informasi keluarga, nasihat keluarga, pesan-pesan keluarga yang diterima, yang didengar, dinikmati oleh Yakub. Sedangkan Esau kehilangan kesempatan itu. Bahwasanya memang lebih luas, pengalaman di luar memang lebih luas, tetapi untuk berinteraksi dengan keluarga, berkomunikasi dengan keluarga, ya, saling berbincang-bincang, menerima nasihat dan lain sebagainya, sangat terbatas. Apalagi tadi kita membaca kecenderungannya, dia datang, lapar, maka pergi lagi. Nah, inilah plus minusnya dua anak ini tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara mau mencontoh yang mana? Ya dikombinasikan. Untuk konteks zaman kita hari ini, ya mari kita kombinasikan. Satu sisi kita mengembangkan wawasan di luar konteks internal kita ini. Kita harus keluar
ya, untuk mengekspresikan segala potensi kemampuan kita untuk menyerap berbagai pengalaman, informasi dan lain sebagainya. Dan itu real, konkret ya. Beda ketika kita menyerap informasi lewat media-media teknologi seperti ini, zaman ini kita di rumah. Mungkin kita bisa terjebak pada berita-berita palsu, hoax yang merugikan kita. Kita tidak melihat situasi yang konkret, yang real, apa yang sesungguhnya sedang terjadi sebagaimana adanya di luar sana. Ini plus minusnya. Jadi dua anak ini berbeda dalam banyak hal. Tapi sekarang mari kita harmonikan dua hal yang berbeda ini. Bagaimana saya orang dalam konteks hari ini, di zaman milenial kata orang ya hari ini, kita di satu sisi terbuka dengan hal ihwal yang ada di luar sana. Segala hal kita tahu persis, bukan sekedar hoax, bukan sekedar berita-berita isu kosong, tapi betul peristiwa-peristiwa, dan kita mengambil bagian dalam berproses, dalam berpikir, dalam menganalisa, dalam menarik kesimpulan dan lain sebagainya. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan pengalaman-pengalaman internal dalam rumah, interaksi, berkomunikasi, bersilaturahmi dengan keluarga kita. Ya. Nah, dua hal ini memang harus kita ketemukan. Ya. Walaupun hari ini dalam konteks zaman ini sekali lagi kita dibantu oleh media-media teknologi informasi ini yang kita bisa tahu yang di luar, tapi sejauh mana secara konkret realnya itu betul-betul kita nikmati, kita ketahui. Hari-hari ini kita juga tidak boleh sembarang saja menerima informasi luar begitu saja, karena kan kita tidak tahu itu hoax atau bukan, itu benar isu gombal atau bukan. Nah, jadi sekali lagi kita memang perlu harus belajar lebih kritis, lebih cerdik, bagaimana di luar, bagaimana di rumah, di dalam keluarga. Saudara, keuntungan Yakub kalau kita membaca tradisi-tradisi kehidupan keluarga-keluarga orang Israel berikutnya nanti ya, dari keturunan Yakub menurunkan bangsa Israel ini, Tuhan memberi pesan kepada Musa sebagaimana kita baca dalam kitab Ulangan pasal 6 bahwa seorang kepala rumah tangga, ayah itu harus senantiasa menceritakan, mengisahkan, memberitahukan kepada anak-anaknya segala peristiwa yang berhubungan dengan kebaikan, karya-karya Tuhan atas bangsa ini, atas keluarga-keluarga bangsa ini. Ya, baik itu malam, baik itu pagi, baik itu sedang dalam perjalanan, atau baik itu dalam rumah, terutama dalam kemah. Hal ini harus selalu dilakukan, karena itulah proses pembelajaran, pendidikan anak-anak dalam keluarga bangsa ini di zaman dulu. Nah, kalau sekarang sudah ada lembaga-lembaga pendidikan di luar rumah ya, di gereja ada sekolah minggu dan lain sebagainya. Nah, ada bimbingan, belajar dan lain sebagainya. Tapi dalam zaman dulu, seorang yang belajar hal ihwal apapun itu, khususnya juga tentang Tuhan yang telah mengasihi bangsa ini, dalam keluarga-keluarga bangsa ini, itu harus terjadi, dialami proses pembelajaran ini di dalam rumah. Itu keuntungan yang diperoleh Yakub. Maka tidak salah ketika nanti Yakub lebih cepat mendapat peluang menerima berkat hak kesulungan dari ayahnya. Karena dia ada di dalam rumah, dia tahu saat-saat mana apa yang diungkapkan oleh orang tuanya yang akan dilakukan pada anak-anak. Ini peluang ini diambil oleh Yakub. Beda dengan Esau, karena dia ada di luar rumah, asik dengan hobinya, dengan berburunya.
Dia kehilangan kesempatan sebagaimana yang diambil oleh Yakub, maka dia terlambat. Nah, itulah saudara-saudara yang perlu kita ambil pesan-pesan ini. Harmonikan perbedaan dua anak ini, Esau dan Yakub. Dan kita tentu juga secara kritis memilah-milah, memilih-milih hal-hal mana yang kita pilih, kita lakukan antara watak sifat dari kedua anak ini, supaya kita menemukan satu harmoni yang positif, yang konstruktif, yang membangun juga kepribadian, watak kehidupan kita hari-hari ini, terutama sebagai seorang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam keluarga, hidup di dalam masyarakat. Akhirnya, saudara, saya akan mengakhiri ini dengan kasus sebagaimana dikisahkan ayat 29 sampai 34 tadi, bahwa satu ketika Yakub sedang masak masakan yang dilihat Yakub merah-merah dan menarik, ternyata itu masakan kacang merah. Ya. Ketika Esau pulang berburu, lapar, lelah, maka diminta kepada Yakub, berikanlah aku menghirup apa yang kau masak merah-merah itu. Yakub di sini memanfaatkan peluang situasi dengan kecerdikannya. Satu sisi negatif sehingga ini tipuan, kelicikan, tapi pada satu sisi ini juga sebuah kecerdikan. Bagaimana Yakub memanfaatkan sebuah peluang yang tidak boleh dilewatkan, memanfaatkan sebuah kairos yang tidak boleh diabaikan. Wow, ini peluang ini. Aku sedang masak, Esau lapar dan minta, lebih baik aku gunakan. Oke, Esau, berikan dulu kepadaku, kau jual hak kesulungan. Hak kesulungan itu penting sekali pada keluarga-keluarga Yahudi, Ibrani. Ya, Bapak Ibu nanti bisa baca dalam kitab Ulangan bagaimana tentang hak kesulungan itu. Ada di dalam pasal 21 kitab Ulangan ayat 15-17, Bapak Ibu bisa baca apa saja itu yang ada di dalam berkat dari hak kesulungan. Saya tidak usah bacanya, Ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Inilah Esau tidak peduli dengan hak kesulungan. Oke, silakan. Yang penting aku dapat kacang merah, ambil hak kesulungan. Diberikanlah, bersumpah dulu, diberikanlah, dia makan, dan Alkitab tadi katakan setelah makan minum dia pergi lagi. Seperti tidak ada kepedulian, seperti tidak ada perhatian dengan situasi di dalam rumah. Dia hanya mengutamakan kepentingannya sendiri. Apa yang aku senang, aku lakukan. Aku pulang, aku makan, aku pergi lagi. Gak peduli dengan hak kesulungan. Kalimat terakhir dari pasal ayat 34 tadi, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ada satu waktu hak kesulungan itu seperti kosong, nihil nilainya. Tapi pada waktu yang tepat, betapa pentingnya arti hak kesulungan itu bagi seseorang. Inilah juga kadang-kadang kita pada satu waktu tertentu seolah-olah berkat Tuhan itu kosong, janji Tuhan itu kosong, nihil, bahkan bohong. Tapi jangan lupa, pada satu waktu ketika Allah berkenan, kalau Allah membuktikan kita terpesona, nah ini kita jangan terjebak. Di saat seolah janji Tuhan itu kosong, berkat-berkat itu kosong, firman Tuhan itu tidak ada bukti kenyataannya, setialah, tekun. Jangan seperti itu, diringankan, diabaikan, diremehkan. Ya ambil saja. Sudah, aku gak usah lagi butuh firman, aku gak usah butuh lagi janji Tuhan, gak usah butuh lagi janji berkat. Sudahlah, aku akan lebih senang berburu lagi. Jangan sampai itu terjadi atas kita, nanti kita menyesal. Pasal 27 nanti di sana letaknya. Wujud penyesalan Esau ketika dia tidak punya hak lagi untuk menerima berkat hak kesulungan dari ayahnya. Dan saudara juga buka ayat referensi yang dituliskan. Firman Allah ditulis penulis kitab Ibrani. Supaya kita mengambil contoh, jangan seperti Esau. Meringankan hak kesulungan, meringankan berkat itu. Lebih senang hobinya
datang, lapar, makan, pergi lagi. Tidak peduli dengan hal-hal lain, tidak peduli hal rumah tangga, tidak peduli dengan berkomunikasi dengan keluarga, tidak peduli silaturahmi lagi, tidak perlu nasihat-nasihat lagi, dan tidak perlu lagi memikirkan hak kesulungan. Tapi saudara, akhirnya dia menyesal. Bacalah juga kitab Ibrani pasal 12 ayat, saya carikan dulu ayatnya saudara. Pasal 12 ayat 16 dan 17 ya. Saya akan akhiri dengan membaca ini. Ibrani 12 ayat 16-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini pesan Tuhan, belajar dari pengalaman Esau. Jangan menyesal, jangan menyanyiakan janji Tuhan, kesempatan menerima hak kesulungan. Hanya karena kita lebih mencintai hobi, kegemaran, kesukaan. Berburu, pergi ke padang, berburu, udah gak peduli yang lain. Apalah artinya bagiku hak kesulungan? Tadi dikatakan. Sekarang firman Allah berpesan untuk kita. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Dimaknai perbuatan Esau dalam kasus pasal 25 kitab Kejadian tadi dimaknai oleh penulis kitab Ibrani. Jangan seperti Esau, hidupnya cabul, mengutamakan hawa nafsu, mengabaikan hak kesulungan. Kadang-kadang hari ini juga kita lebih mengutamakan kegemaran, hobi, nafsu, keinginan daging kita, mengabaikan Tuhan, mengabaikan berkat, mengabaikan janji Tuhan. Semoga Roh Kudus menolong, mengingatkan kita setiap saat supaya kita tetap ada dalam posisi yang benar untuk kita tetap percaya dan hidup setia, tekun, sekalipun janji-janji firman Tuhan, hak-hak berkat yang dijanjikan firman itu sedang kosong dalam tanda petik, sedang nihil. Tapi itu hanya sementara. Belajarlah seperti Esau, jangan seperti Esau. Menyesal pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan terus tolong kami. Taruhlah terus dalam hati kami kerinduan untuk belajar, merenungkan, meresapkan, dan melakukan firman-Mu terutama. Lebih-lebih di hari-hari seperti ini yang kadang-kadang kami melihat seolah-olah janji firman-Mu itu nihil, kosong, tidak ada bukti dan kenyataannya. Apalagi di saat kami tergoda dengan hawa nafsu tentang keindahan-keindahan di sekitar kami. Kadang-kadang kami ingin mengambil langkah seperti Esau. Namun Tuhan, terima kasih untuk pesan-Mu supaya kami jangan mengambil contoh seperti Esau yang akhirnya menyesal walaupun dengan tetesan air mata sedemikian rupa. Bapa, tolong ampuni kami, dan Roh Kudus firman-Mu mencerahkan kami semua. Terima kasih Tuhan, jadilah berkat pesan firman yang disampaikan dengan sederhana terbatas ini. Kiranya Allah Roh Kudus terus mengurapi, campur tangan atasnya supaya menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati terus bangsa negara ini, pemerintah kami, pemimpin kami, dengan hikmat, marifat, kearifan, dengan keberanian-keberanian yang kudus, yang murni, sehingga mereka tidak punya hasrat sedikit pun untuk melakukan penyimpangan dalam melakukan berbagai keputusan kebijakan, sekalipun mereka punya kekuasaan sebagai seorang pemimpin. Namun oleh kendali dari Tuhan, mereka ada di jalur kebenaran, kejujuran, sehingga apapun yang dibuat, diputuskan, diambil kebijakan,
betul-betul berguna, bermanfaat bagi kehidupan bangsa negara yang lebih baik dan lebih menikmati kehidupan sesuai dengan tujuan cita-cita bangsa negara ini. Kami bersyukur untuk semuanya. Berkat Tuhan juga limpah untuk seluruh jemaat Efrata. Terus kami bawa Ibu Mario, Ibu Margono, Ibu Roni, dan juga Pak Tadi. Ulurkan tangan kemurahan-Mu, limpahkanlah belas kasih kemurahan-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, ketabahan, kesetiaan dan pengharapan kepada Tuhan, sehingga mereka tidak lemah, tidak menjadi undur karena sedang mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik, namun oleh karena anugerah kasih karunia Allah, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus firman memberikan ketabahan, kesetiaan, terus berharap kepadamu serta percaya bahwa firman-Mu ya dan amin, bahwa oleh karena bilur-bilur-Mu penyakit mereka bisa dikalahkan dan disembuhkan. Jadilah itu sesuai kehendak. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya dan seluruh jemaat Efrata juga dalam perlindungan dan naungan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus limpah atas kita selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.